Ustaz Pak Mansur itu. Kemudian kedua, rumahnya yang saya tempati saat ini rumah beliau di BTE, ya. Yang kemarin alhamdulillah sudah selesai sama Kak Pagu mengurus, ya. Akhirnya, jadi pahala pamin ba'd yang ada sholawat tawa. Sekarang selanjutnya ya, setelah kita termasuk orang yang melalaikan sholatnya, jadi tidak ada kata-kata harus mendirikan sholat, pakai sambayan, ya. Seperti bahasanya Pak Mansur biasa itu, jangan sampai ya kana abudu wa ya kana nasta'in diubah menjadi ya kana dukung wa ya kana sandro. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Saya tidak menginginkan ada di antara mahasiswa ITBN merusak akidahnya, pergi ke kuburannya Imam Lapeo, lalu kemudian memohon di atas kuburan. Oh kan ne oleh madi melo ujian PNS, dia ujian P3K, mau malah lulus. Coba, ini sudah merusak akidah kita. Kau sudah mengatakan kepadamu saya menyembah, karena kepadamu saya menyembah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu pula saya memohon pertolongan. Tapi kenapa kau menyembah kepada Allah, nasta'innya ke kuburannya Mang Lapeo? Ini bertawassul yang salah. Tetapi tidak salah kita menziarahi kuburan orang yang alim, kuburan wali, tidak salah. Tetapi apa niatmu ke sana? Karena Rasulullah mengatakan ziaratul qabr, berziarah kubur itu tuzakkirukum ilal maut, mengingatkan engkau kepada kematian. Silakan berziarah dan bisa berdoa di situ. Tapi caranya yang perlu diperbaiki. Bahkan tawassut. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti kesalehannya orang yang ada di kubur di depanku. Itu bisa. Seperti ini yang ada di depanku, ya jadikan anakku menjadi orang yang saleh, orang yang taat kepadamu seperti kesalehannya orang yang ada di hadapan saya ini. Bisa. Tetapi bertawassul dengan orang yang telah meninggal, itu yang tidak benar, dan itulah masuk kategori merusak akidah. Masuk kategori asyirkul akbar, syirik yang besar. Dalam kehidupan kita, apapun, kalau mau kiamat hidup ini, jangan sama berbahagia, dua mau. Jangan macam-macam, insyaAllah. Mudah-mudahan itu kapan yang dipakai aja. Ini aja kuliah begini begitu terus mukanya. Ya, segar terus, kekar. Padahal saya tanya, berapa umur aja? 71. 71. Saya saja ini baru 56. Macam-macam, pas buka botol saja setengah mati, kata, baru terbuka. Kenapa? Asam urat mulai menyerang. Pakai kacamata. Dulu aja tidak pakai kacamata, bahkan kalau pakai kacamata dia bilang teman leceo. Sekarang bilang mau ke lece, biar apa bilang pakai ke kacamata. Kenapa? Pandangan mata sudah berkurang. Nunakkishu fil khalq. Allah Subhanahu wa taala sudah merubah kesempurnaan kejadian kita. Nama ngapa? Kau mau apa? Ya. Kalau Aji dulu tahun-tahun 90-an, pertama saya lihat di toko Matahari, tidak salah-salah kok tertarik Aji. Ya, wah gesiknya Aji. Tapi sekarang jalan pun sudah setengah hidup. Itu sudah peningkatan dan sehat semua. Maka ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada as-sabar, kesabaran. Kalau ada bencana, sabar. Ada musibah, sabar. Was-shalah, jangan lupa salat. Jangan lupa salat. Karena kenapa? Kalau kita telah memperturutkan, meninggalkan salat, ada salat, melalaikan salat, bukan meninggalkan ya. Al-Quran tidak mengatakan tarkus salat, meninggalkan salat, tapi abaus salat, melalaikan salat. Kalau generasi sudah ada yang seperti itu, tunggu.
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wattaba'us syahwat, pasti generasi itu akan memperturutkan hawa nafsunya. Kalau orang sudah mulai melalaikan salat, maka sifat selanjutnya yang akan dilakukan ittaba'us syahwat, mengikuti hawa nafsunya. Nah, kalau generasi itu sudah melakukan itu, fasaufa yalqawna ghayya, maka yakin dan percaya generasi itu akan pasti ghayya, menemukan kesesatan. Tafsir lain menjelaskan bahwa ghayya ini adalah satu tingkatan di neraka jahanam yang diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang melalaikan salat. Tetapi jamaah yang sama berbahagia, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat zalim kepada kita. Kalau Allah memberikan kepada kita sifat yang mahallul khat wan nisyan, tempat keliru dan lupa, lalu kemudian ketika kita bersalah, kita berdosa, tidak dimaafkan Tuhan. Kan begitu? Zalim Allah kepada kita. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi nama ke sifatnya Ghafur. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Dan pasti di antara kita ini muka dosa semua ini. Siapa di antara kita yang sempurna? Cuma Nabi yang maksum terpelihara dari dosa. Tapi kita ini introspeksi diri pakai masing-masing. Tapi ibu-ibu Aisyah tidak tahu. Kalau Nasyiatul Aisyah biasanya itu banyak go. Kalau biasanya bapak-bapak itu cerita-cerita biasa. Itu zaman yang sama berbahaya. Ya. Ini yang perlu kita waspadai dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya saya biasa sampaikan kepada kita, dan ini ilmu kepada anak-anakku mahasiswa. Ya, itu sebabnya kita disebut dengan manusia. Manusia itu berasal dari dua kata, mengandung makna apa? Saya bilang ini, ma hadza, apa ini, berarti berarti apa? Nusia asal kata nasia. Jadi nasia itu lupa, dimajhulkan, sama dengan kata wajib, kutiba diwajibkan. Nasia lupa, nusia dilupa, jadi manusia apalagi yang dilupa. Itulah kita. Jadi kita ini makhluk pelupa. Kadang-kadang kita di kantor, setelah tidak, ini kan kacamata baca, begitu tidak dipakai, kasih naik ke sini. Biasa Pak. Ya pakai kacamata. Kacamata di sini setengah mati. Bolak-balik. Nanti ada yang tegur, apa dicari, bolak-balik ke terus itu. Kacamata aku man. Kenapa? Itulah kita manusia. Apa yang dilupa? Ya kan? Begitu hebatnya, jangan sama berbahagia, lupa kita. Ketika kita salat, tidak pernah diingatkan semua. Pintarnya itu setan. Begitu bersamaan kita katakan Allahu Akbar. Pandi anu buah. Macam-macam itu. Allahu Akbar. Kunci motor ada di kantong. Akhirnya kadang-kadang kita Allahu Akbar salat, cari kunci motor. Mana rangi itu setan. Ya. Allah tahu sifat kita seperti itu. Karena Allah tahu, maka Allah Subhanahu wa taala pengampun kepada kita. Mau tahu kalau Allah tahu persis kita? Coba. Kalau ada di antara kita pun sementara puasa habis 2 piring plus es teler, lalu kemudian ada yang ingatkan kepada kita, puasa tua, segera kita berhenti. Pertanyaan, batal ke puasa kita apa tidak? Tidak batal, no? 2 piring, 1 es teler tidak batal. Padahal kita makan, tidak minum. Apa sebabnya? Lupa. Karena Allah berikan kepada kita sifat lupa. Sungguh Allah menzalimi kita.
Kalau Allah memberikan kepada kita sifat lupa, lalu kemudian ketika kita lupa, kita bersalah dan dimaafkan ke Tuhan. Ya kan begitu? Lupa manusia hampir paket sampai Antoni ketawa. Coba itu jamaah yang sama berbahagia. Ya. Pak Imam, biar iman digoda setan. Allah Akbar. Pas dia seharusnya dia sudah harus tahiyat berdiri lagi. Coba, jangan salah. Apa yang harus diingatkan sama kepala kita? Subhanallah, ya kan? Ingatkan mamu di belakang. Subhanallah. Kalau perempuan dengan jari jangan begini. Jadi punggung ketemu dengan telapak. Jangan. Lanjut. Batal menjadi batal salahmu. Ya, cukup ingatkan. Tapi kalau misalnya dia tetap lanjut, sok mau lah. Udah apa kalau sudah terlanjur seperti itu. Tetapi ketika iman sudah selesai, lakukan sujud sahwi. Makmum ikut juga. Jangan kau bilang iman jangan lupa. Saya tidak. Iya, tapi kan kau makmum kok. Ikut juga makmum karena iya kan. Begitu jamaah yang sama berbeda. Banyak sekarang orang sujud imannya sahwi. Iya mau Pak, ya sadar ya, ayo. Iya, karena kamu kok begitu keluar dari imammu. Kan kita salah berjamaah ikuti. Kenapa ada seperti itu? Karena Allah tahu bahwa suatu saat memang ini begitulah fitrahnya saya punya hamba. Makanya ayat selanjutnya illa man taba. Cek. Lagi 13 menit. Illa man taba, kecuali orang bertaubat. Selanjutnya wa amila amalan shalihah, melakukan amal saleh, faulaika yadkhuluna jannah. Mereka masuk surga wala yuzlamuna syai'a, dan tidak dianiaya sedikit pun. Selesai. Satu masalah, ya. Jadi perhatikan salat ikhlas ketika Ananda melakukan tugas relawan. Selanjutnya, insyaallah sekarang tanggal 22, 23, 24, 6 total. Muhammadiyah, kalau ada di antara kita yang punya tanya jawab Muhammadiyah, ada yang punya tanya jawab Muhammadiyah, saya yakin aja ada. Juz 2, silahkan buka. Ketika ada yang bertanya bagaimana Natal menurut Muhammadiyah, menurut Muhammadiyah mengucapkan Natal hukumnya haram. Silahkan buka aja tanya jawab kedua. Meskipun kalau saya tidak salah di Suara Muhammadiyah edisi kelima tahun 2021, kalau saya tidak salah, ada pengurus majelis tarjih mengatakan boleh, akan tetapi ketika dia menjadi bawahan dari bos yang beragama Nasrani, mengatur kursi apa semua bisa, tetapi mengucapkan tetap tidak bisa. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya kita berada di mayoritas, kita minoritas, daripada kita masbuloh bermasalah bagi lu, ya silahkan, tetapi kalbuhun khasyid, tetap hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu, tidak harus akidahnya. Itu pun dalam keadaan terpaksa, darurat. Al hukmu yadurru ma'al illah. Hukum berubah karena illatnya. Ada apa sebabnya jamaah yang sama berbahagia sehingga tidak bisa kita mengucapkan Natal? Saya sampaikan untuk memelihara akidah kita. Ya, untuk memelihara akidah kita. Ada Nasrani, saya ada mahasiswa Nasrani? Ada? Ada kayak yang biasa? Tidak ada ya? Tidak ada. Coba ya, saya sampaikan ya. Bagi orang yang mengucapkan Natal yang tanggal 25 Desember itu sudah bertentangan dengan Al-Quran. Menurut Al-Quran, kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu bukan di bulan Desember menurut Al-Quran. Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala, ini saya kutip,
di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat, nanti bisa dibuka silakan, surah Maryam ayat 25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa huzziya ilaiki bihis'in naqlati tuskit alaiki rutban haniya. Jadi itu kan waktu melahirkan Maryam putranya, itu kan dia pergi meninggalkan keramaian. Ya kan? Dia pergi sembunyi di bawah pohon kurma, ya.